Rasa sakit saat diabaikan oleh seseorang yang kamu suka, apalagi seorang cewek yang kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh, adalah rasa sakit yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada ruang kosong yang tiba-tiba terbuka di dalam dada. Sebuah kehampaan yang menusuk. Setiap kali notifikasi handphone berbunyi, ada harapan kecil yang muncul, lalu hilang lagi ketika ternyata bukan dari dia. Setiap harapan yang pupus itu menambah luka kecil. Sedikit demi sedikit, tanpa kamu sadari, luka-luka kecil itu menjadi beban yang berat. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sebuah kekuatan besar yang tersembunyi. Sebuah kekuatan yang, jika kamu bisa mengelolanya dengan benar, akan membuat dirimu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang paling tangguh di dunia ini bukanlah mereka yang tidak pernah merasakan sakit. Justru mereka adalah orang-orang yang berkali-kali dihantam oleh rasa sakit, tapi memilih untuk bangkit. Memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengubur potensi mereka. Saat kamu diabaikan cewek, mungkin kamu merasa dirimu tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup keren. Semua pikiran negatif itu berkecamuk di kepala. Tapi apa benar itu kenyataannya? Belum tentu. Banyak faktor yang bisa membuat seseorang bersikap dingin atau menjauh. Bisa karena situasi pribadinya, bisa karena dia belum siap, atau memang bukan jodohmu. Dan itu bukan cerminan dari nilai dirimu sebagai pria. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merespons rasa sakit itu. Apakah kamu akan membiarkannya menghancurkan dirimu? Atau kamu akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Nah, di video ini, kita akan membahas 10 cara untuk mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Cara-cara yang bisa kamu lakukan, langkah demi langkah, saat kamu sedang berada di titik paling rendah karena merasa diabaikan. Cara-cara ini bukan sekadar teori. Ini adalah strategi yang sudah terbukti membantu banyak orang bangkit dari keterpurukan. Jadi dengarkan baik-baik, resapi setiap bagiannya, dan yang terpenting, praktikan. Karena tanpa tindakan, semua pengetahuan hanya akan jadi sia-sia. Mari kita mulai dengan cara pertama. Cara pertama adalah, terima rasa sakit itu. Jangan lawan. Kebanyakan orang, ketika merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil, punya reaksi spontan, menolak rasa sakit itu. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak merasakannya. Mencoba mengalihkan perhatian dengan scrolling media sosial tanpa henti, nonton film berjam-jam, atau bahkan mencoba mencari pelarian dalam hal-hal negatif. Semua itu dilakukan supaya rasa sakitnya tidak terasa. Tapi kenyataannya, rasa sakit yang tidak diterima justru akan bersembunyi di dalam, dan lama-lama meledak dalam bentuk lain. Bisa berupa kemarahan yang meledak, kecemasan, atau bahkan rasa putus asa yang berkepanjangan. Karena itu, langkah pertama yang sangat penting adalah menerima bahwa kamu memang sedang sakit hati. Katakan pada dirimu sendiri, "Ya, aku merasa sedih. Aku merasa kecewa. Aku merasa diabaikan. Tidak apa-apa. Wajar. Manusiawi. Tidak perlu berpura-pura kuat." Justru dengan mengakui rasa sakit itu, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk memprosesnya dengan sehat. Bayangkan kalau kamu jatuh dan lututmu berdarah. Kalau kamu pura-pura tidak sakit, luka itu tidak akan sembuh. Mungkin malah infeksi. Tapi kalau kamu akui lukanya ada, bersihkan, rawat, maka penyembuhan bisa dimulai. Begitu juga dengan luka di hati. Setelah kamu menerima rasa sakit itu, langkah berikutnya adalah memahami bahwa rasa sakit ini bisa jadi bahan bakar yang sangat kuat. Bayangkan energi emosional besar yang kamu rasakan saat ini. Kalau kamu bisa mengubah arah energi itu, kamu bisa mencapai hal-hal luar biasa. Tapi untuk bisa mengarahkan energi itu, pertama-tama kamu harus berdamai dengan rasa sakit itu. Jangan melawannya. Rasakan, terima, biarkan ia mengalir. Lalu secara perlahan kamu akan merasa lebih ringan. Sekarang kita lanjut ke cara kedua. Cara kedua adalah, bangun pemahaman diri yang lebih dalam. Seringkali ketika kita merasa diabaikan, kita langsung menyalahkan diri sendiri atau orang lain tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Padahal, di balik rasa sakit itu ada peluang besar untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Luangkan waktu untuk merenung. Tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa aku begitu terguncang karena dia mengabaikanku? Apakah karena aku menggantungkan rasa bahagia pada perhatian dari dia?
Apakah aku punya rasa takut ditolak yang belum terselesaikan? Apakah aku merasa tidak cukup berharga jika tidak diakui oleh orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak mudah dijawab. Tapi semakin kamu berani menggali, semakin kamu akan menemukan hal-hal berharga tentang dirimu. Kamu akan mulai melihat pola-pola lama yang mungkin sudah lama menghambatmu. Mungkin kamu selama ini terlalu bergantung pada validasi eksternal. Atau mungkin kamu punya luka lama dari masa kecil yang belum kamu sadari. Pemahaman ini penting karena dengan mengenal dirimu lebih dalam, kamu bisa mulai membangun pondasi kekuatan yang sejati. Kekuatan yang tidak tergantung pada apakah seseorang membalas pesanmu atau tidak. Kekuatan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Cara ketiga adalah, bangun mental yang lebih kuat lewat kebiasaan harian. Rasa sakit yang kamu alami saat ini bisa menjadi peluang emas untuk membangun mental yang jauh lebih tangguh. Tapi kekuatan mental tidak muncul begitu saja. Ia dibangun lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dengan hal-hal sederhana. Bangun pagi lebih awal. Rapikan tempat tidur. Olahraga ringan setiap hari. Makan makanan sehat. Batasi konsumsi media sosial. Tidur cukup. Jangan remehkan kebiasaan kecil ini. Karena setiap kali kamu disiplin dalam hal kecil, kamu sedang mengirimkan pesan ke otakmu, aku punya kendali atas hidupku. Dan pesan itu, jika diulang terus, akan memperkuat mentalmu secara bertahap. Selain itu, latih dirimu untuk menghadapi ketidaknyamanan. Misalnya, mandi air dingin di pagi hari, atau lakukan olahraga yang membuatmu berkeringat. Dengan sengaja menghadirkan tantangan kecil setiap hari, kamu melatih otakmu untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi rasa sakit emosional. Ingat, rasa sakit yang kamu rasakan karena diabaikan bukan sesuatu yang harus dihindari. Ia adalah kesempatan untuk menempa mentalmu. Setiap kali kamu berhasil melewati satu hari dengan tetap menjaga kebiasaan positif di tengah rasa sakit, kamu sedang memperkuat otot mentalmu. Lama-lama, rasa sakit itu tidak akan lagi membuatmu terpuruk. Justru kamu akan merasa semakin kuat, semakin tangguh. Dan ingat, proses ini butuh waktu. Jangan berharap hasil instan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu menuju versi dirimu yang jauh lebih kuat. Sekarang kita masuk ke cara keempat. Cara keempat adalah, fokus ke pengembangan diri. Di saat kamu merasa diabaikan, salah satu bahaya terbesar adalah terjebak dalam lingkaran pikiran negatif. Kamu terus memikirkan kenapa dia tidak membalas pesan, kenapa dia berubah dingin, kenapa kamu tidak cukup baik. Pikiran-pikiran ini bisa sangat menguras energi. Dan kalau dibiarkan, mereka bisa membuatmu semakin terpuruk. Untuk melawan itu, kamu perlu mengalihkan fokus ke hal yang lebih positif, pengembangan diri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa hal baru yang bisa aku pelajari saat ini? Buku apa yang bisa aku baca? Keterampilan apa yang bisa aku kuasai? Bidang apa dalam hidupku yang bisa aku tingkatkan? Gunakan rasa sakit yang kamu rasakan sebagai bahan bakar untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali rasa sedih atau kecewa muncul, alihkan energi itu ke aktivitas pengembangan diri. Misalnya, kamu bisa mulai belajar bahasa baru, atau memperdalam kemampuan di bidang pekerjaanmu. Atau mulai berolahraga secara teratur dan serius membangun kebugaran tubuh. Bisa juga mulai belajar hal-hal yang selama ini kamu tunda, seperti public speaking, fotografi, menulis, coding, apapun yang menarik buatmu. Saat kamu fokus ke pengembangan diri, kamu menciptakan perasaan kemajuan dalam hidup. Dan perasaan kemajuan ini sangat penting untuk kesehatan mental. Ia memberi rasa percaya diri yang baru. Sedikit demi sedikit, kamu akan mulai merasa bahwa hidupmu lebih berharga bukan karena validasi dari cewek manapun, tapi karena kamu sendiri terus berkembang. Lebih dari itu, saat kamu terus berkembang, kamu juga secara alami akan menjadi pribadi yang lebih menarik. Orang-orang, termasuk cewek, secara naluriah tertarik pada pria yang punya passion, yang punya misi hidup, yang terlihat terus bergerak maju. Jadi pengembangan diri bukan hanya membuatmu merasa lebih kuat, tapi juga meningkatkan kualitas hubungan yang bisa kamu bangun di masa depan. Cara kelima adalah, ciptakan kesibukan yang produktif. Banyak orang bilang, move on itu butuh waktu. Memang benar. Tapi waktu saja tidak cukup.
Yang kamu butuhkan adalah aktivitas yang membuatmu tidak lagi punya ruang untuk terus memikirkan hal-hal negatif. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah rumah. Kalau rumah itu kosong, rasa sakit akan masuk dan tinggal di situ, terus-menerus mengisi setiap sudut. Tapi kalau rumah itu sibuk dengan aktivitas positif, rasa sakit tidak akan punya banyak ruang untuk berkembang. Karena itu, penting sekali untuk menciptakan kesibukan yang produktif. Mulailah dengan membuat jadwal harian. Bangun pagi, olahraga, kerja, belajar hal baru, bereskan rumah, temui teman, ikut komunitas, lakukan hobi. Isilah harimu dengan kegiatan yang membuatmu merasa hidup. Kamu mungkin akan tergoda untuk mengurung diri di kamar, terus scrolling media sosial, atau sekadar berbaring sambil melamun. Tapi ingat, semakin kamu memberi ruang kosong, semakin rasa sakit itu akan menguasai pikiranmu. Dengan kesibukan produktif, kamu sedang membangun momentum positif. Dan momentum ini sangat kuat. Sekali kamu mulai terbiasa hidup aktif dan produktif, rasa percaya dirimu akan meningkat. Rasa sedih dan kecewa perlahan akan tergeser oleh perasaan bangga pada apa yang sudah kamu capai setiap hari. Ada hal lain yang perlu diingat. Produktivitas bukan berarti kamu harus bekerja terus-menerus. Ada ruang juga untuk kesenangan. Ikut kegiatan yang membuatmu tertawa, pergi ke alam, mencoba hal baru. Ini semua bagian dari proses mengisi hidupmu dengan hal-hal yang membuatmu bahagia. Cara keenam adalah, perluas jaringan sosial. Ketika kamu merasa diabaikan, ada kecenderungan alami untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Kamu mungkin merasa malu, merasa tidak berharga, atau sekadar ingin sendiri. Sedikit waktu sendiri itu wajar dan sehat. Tapi kalau terlalu lama menarik diri, kamu justru akan semakin terjebak dalam pikiran negatif. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh koneksi dengan orang lain untuk merasa hidup dan bahagia. Karena itu, penting sekali untuk memperluas jaringan sosial, terutama saat kamu sedang terluka. Mulailah dengan hal sederhana. Hubungi teman lama. Ajak mereka ngopi atau makan bareng. Ikut komunitas atau klub yang sesuai dengan minatmu. Gabung di acara networking. Ikuti kegiatan sukarelawan. Semua ini bukan hanya tentang mengisi waktu, tapi juga tentang membuka diri pada dunia yang lebih luas. Saat kamu terhubung dengan lebih banyak orang, kamu akan mulai melihat bahwa hidup ini sangat kaya. Ada begitu banyak peluang, pengalaman, dan hubungan baru yang menunggu untuk dijalani. Perlahan-lahan, perhatianmu akan bergeser dari rasa sakit karena diabaikan ke rasa penasaran dan semangat menjalani hidup yang lebih berwarna. Selain itu, berada di lingkungan yang positif dan suportif juga sangat membantu proses penyembuhan emosional. Teman-teman yang baik bisa memberi perspektif baru, dukungan, atau sekadar membuatmu tertawa di saat kamu merasa down. Jangan takut untuk membuka diri. Mungkin awalnya terasa canggung. Tapi ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk memperluas jaringan sosial adalah langkah besar menuju pemulihan dan pertumbuhan. Sekarang kita masuk ke cara ketujuh. Cara ketujuh adalah, olah emosi menjadi energi positif. Rasa sakit emosional itu ibarat energi besar yang muncul dalam tubuh dan pikiranmu. Kalau kamu biarkan begitu saja, energi itu bisa meledak dalam bentuk marah, frustrasi, atau bahkan depresi. Tapi kalau kamu belajar mengolahnya, energi yang sama bisa diubah menjadi bahan bakar untuk melakukan hal-hal luar biasa. Bayangkan saja, berapa banyak karya seni, buku, lagu, bisnis, bahkan perubahan hidup besar yang berawal dari rasa sakit. Banyak orang sukses justru memulai perjalanan mereka ketika mereka berada di titik rendah. Saat hidup terasa berat, mereka memilih untuk tidak menyerah, melainkan mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan yang mendorong mereka maju. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Mulailah dengan mengenali emosi yang kamu rasakan. Jangan abaikan atau tolak. Rasakan sepenuhnya. Biarkan rasa marah, kecewa, sedih itu hadir. Tapi setelah kamu rasakan, tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa mengubah emosi ini menjadi sesuatu yang positif? Kalau kamu merasa marah, alihkan amarah itu ke olahraga. Angkat beban, berlari, lakukan aktivitas fisik yang membuatmu berkeringat. Ini membantu mengeluarkan energi negatif dari tubuh. Kalau kamu merasa sedih, salurkan perasaan itu lewat seni. Menulis, menggambar, bermusik, apapun yang bisa membantu kamu mengekspresikan emosi.
Kalau kamu merasa kecewa, gunakan kekecewaan itu sebagai motivasi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa jadi lebih baik. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat. Ingat, emosi adalah energi. Kamu bisa memilih kemana energi itu diarahkan. Jangan biarkan ia menghancurkanmu. Gunakan untuk membangun sesuatu yang berarti. Cara kedelapan adalah bangun kepercayaan diri baru. Salah satu dampak paling besar dari diabaikan adalah rasa percaya diri yang menurun. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Mulai bertanya-tanya, apa aku kurang menarik? Apa aku membosankan? Apa aku tidak cukup baik? Perasaan ini sangat wajar. Tapi jangan biarkan ia bertahan lama. Karena kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang kamu dapatkan dari orang lain. Ia dibangun dari dalam, lewat tindakan-tindakan kecil setiap hari. Mulailah dengan mengingat bahwa kamu punya banyak nilai yang tidak bergantung pada siapapun. Lihat pencapaianmu di masa lalu. Ingat tantangan yang sudah kamu lewati. Sadari bahwa kamu punya kekuatan dan potensi yang mungkin belum sepenuhnya kamu gali. Setelah itu, ambil langkah-langkah konkret untuk membangun rasa percaya diri baru. Pertama, perhatikan penampilanmu. Tidak perlu menjadi model atau aktor, tapi rawat dirimu. Berpakaian rapi, jaga kebersihan, perhatikan postur tubuh. Penampilan yang baik bisa langsung memberi dorongan positif pada rasa percaya dirimu. Kedua, terus kembangkan keterampilan. Semakin banyak hal yang kamu kuasai, semakin kuat fondasi kepercayaan dirimu. Ketiga, latih dirimu menghadapi ketakutan kecil. Misalnya, berbicara dengan orang baru, mencoba hal yang belum pernah kamu lakukan, menghadapi tantangan yang selama ini kamu hindari. Setiap kali kamu berhasil melewati ketakutan itu, kepercayaan dirimu akan tumbuh. Keempat, jaga lingkunganmu. Hindari orang-orang yang suka merendahkan atau mengkritik tanpa membangun. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif dan suportif. Dan yang paling penting, ingat bahwa kamu berharga apa adanya. Satu orang mengabaikanmu bukan berarti seluruh dunia menolakmu. Setiap orang punya preferensi, punya situasi, punya alasan yang seringkali tidak ada hubungannya dengan nilai dirimu. Bangun rasa percaya diri baru yang tidak tergantung pada validasi dari luar. Percaya pada dirimu sendiri, pada perjalananmu, pada potensi yang kamu miliki. Dengan kepercayaan diri yang kuat, rasa sakit yang kamu alami akan terasa jauh lebih ringan. Karena kamu tahu bahwa kebahagiaan dan harga dirimu tidak bergantung pada perhatian dari siapapun. Sekarang kita masuk ke cara ke-9. Cara ke-9 adalah, temukan makna baru dari pengalaman pahit. Setiap rasa sakit yang kamu alami dalam hidup bisa menjadi pelajaran berharga, jika kamu mau mencarinya. Begitu juga rasa sakit saat diabaikan oleh seseorang yang kamu sukai. Pada awalnya, mungkin kamu merasa semuanya sia-sia. Kamu mungkin berpikir bahwa semua usaha yang sudah kamu lakukan tidak ada artinya. Tapi percayalah, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia jika kamu bisa menemukan maknanya. Luangkan waktu untuk merenung. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Mungkin aku perlu belajar untuk tidak terlalu cepat bergantung secara emosional pada seseorang. Mungkin aku perlu lebih memahami bagaimana membangun hubungan yang sehat. Mungkin aku butuh memperkuat rasa percaya diriku sendiri sebelum terlibat terlalu dalam dengan orang lain. Setiap pelajaran kecil yang kamu ambil akan membuatmu lebih bijak. Akan membuatmu lebih siap menghadapi hubungan di masa depan. Akan membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Selain itu, pengalaman pahit juga bisa memberimu empati yang lebih besar. Kamu akan lebih mengerti bagaimana rasanya diabaikan, sehingga kamu bisa lebih menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Ini adalah kualitas yang sangat berharga dalam hubungan apapun. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana kamu merespons apa yang terjadi. Kamu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk membalas perhatianmu. Tapi kamu sepenuhnya bisa memilih bagaimana kamu merespons rasa sakit itu. Dengan memilih untuk mencari makna di balik rasa sakit, kamu sedang mengambil kendali atas hidupmu. Kamu sedang mengatakan pada dirimu sendiri, aku tidak akan membiarkan pengalaman ini membuatku pahit. Aku akan membiarkannya membuatku lebih kuat dan lebih bijak. Dan satu hal lagi yang penting,
Jangan buru-buru. Terkadang butuh waktu untuk menemukan makna dari pengalaman pahit. Mungkin butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu terus membuka diri untuk belajar. Jangan menutup hatimu dengan kemarahan atau kebencian. Biarkan proses itu berjalan alami, dan pelajaran-pelajaran itu akan muncul dengan sendirinya. Cara ke-10 adalah melangkah dengan versi dirimu yang lebih kuat. Setelah kamu melewati proses menerima rasa sakit, membangun pemahaman diri, memperkuat mental, fokus ke pengembangan diri, menciptakan kesibukan produktif, memperluas jaringan sosial, mengolah emosi, membangun kepercayaan diri, dan menemukan makna baru, kini saatnya melangkah ke depan. Bukan dengan terburu-buru mencari pengganti. Bukan dengan memaksa dirimu untuk melupakan. Tapi dengan membawa semua pelajaran dan kekuatan baru yang sudah kamu bangun. Lihat dirimu di cermin. Sadari bahwa kamu bukan lagi orang yang sama dengan beberapa minggu atau bulan yang lalu. Kamu sudah lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak. Bawa versi dirimu yang baru ini ke dalam setiap aspek hidupmu. Saat kamu bekerja, lakukan dengan penuh semangat dan rasa percaya diri. Saat kamu berinteraksi dengan teman, hadirkan versi dirimu yang lebih positif dan berenergi. Saat kamu membuka diri pada hubungan baru, lakukan dengan kesadaran yang lebih besar, dengan batasan yang sehat, dengan rasa percaya diri yang tidak tergantung pada validasi siapapun. Dan yang terpenting, tetap jaga momentum pertumbuhan ini. Jangan berhenti hanya karena rasa sakit sudah mulai mereda. Jadikan proses pengembangan diri ini sebagai bagian permanen dari hidupmu. Terus belajar, terus berkembang, terus membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Ingat, setiap rasa sakit yang kamu alami adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Mereka membentuk siapa dirimu hari ini. Tapi mereka tidak menentukan masa depanmu. Kamu yang menentukan kemana langkahmu akan pergi. Dengan memilih untuk melangkah dengan versi dirimu yang lebih kuat, kamu bukan hanya mengatasi rasa sakit. Kamu mengubahnya menjadi kekuatan yang akan membawamu ke level hidup yang jauh lebih tinggi. Dan siapa tahu, di perjalanan ke depan, kamu mungkin akan bertemu dengan orang yang benar-benar menghargai dirimu. Orang yang melihat versi terbaikmu dan mencintai siapa kamu apa adanya. Tapi ingat, fokus utama bukanlah menemukan dia. Fokus utamamu adalah terus menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih utuh. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu bahagia dengan dirimu sendiri, kamu akan menarik hubungan yang jauh lebih sehat dan bermakna. Jadi, teruslah melangkah. Bawa rasa sakit itu sebagai pelajaran, bukan beban. Jadikan kekuatanmu sebagai pondasi masa depan yang lebih cerah. Perjalanan ini mungkin tidak mudah. Tapi percayalah, kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira.